Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Janur, ketemu lagi kita pada pagi hari ini. Saya berada di lantai 3 gedung pelayanan terpadu Rumah Sakit Umum Dr. Murjani. Nah, ini adalah tempat di mana ruang ICU berada, dan saya berdiri tepat di area yang bakal menjadi tempat keluarga ketika mereka ingin melihat keluarganya yang dirawat di ruang ICU. Ini ya, di belakang saya persis adalah ruang ICU. Saat ini sedang pembenahan. Nah, sesuai yang saya janjikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, di video ke-13 ini kita akan coba membahas 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif dari Stephen Covey. Nah, mungkin Sobat Janur yang lahir di era kekinian mungkin belum pernah mendengar siapa itu Stephen Covey. Beliau ini adalah penulis buku Seven Habits of Highly Effective People yang dirilis pada tahun 1989, dan bukunya sangat booming. Sampai sekarang buku itu termasuk salah satu buku yang terbaik yang dipakai dalam capacity building dan peningkatan leadership. Nah, dalam paparan di buku tersebut, Stephen Covey menyebutkan bahwa hidup penuh sekali dengan ketidakpastian, ya, dan itu adalah bagian dari kenapa manajemen risiko menjadi penting. Kemudian yang kedua, Stephen Covey juga menjelaskan bahwa 90% penerbangan itu mereka kadang meninggalkan jalur yang sudah ditetapkan, tetapi mereka berhasil tiba di bandara tujuan dengan selamat. Nah, kapasitas dan kemampuan untuk membuat keputusan itu tidak lahir sedemikian saja, tidak lahir begitu saja, tapi diasah melalui sebuah kebiasaan. Nah, Stephen Covey mengajak kita untuk membangun kebiasaan, membentuk kebiasaan. Karena secara teori di awal-awal kitalah yang membangun kebiasaan kita. Nah, nanti setelah di masa tua, kebiasaan itulah yang menentukan jadi apa diri kita nanti. Nah, Sobat Janur, mumpung belum terlalu terlambat, mari kita mempelajari apa yang disampaikan oleh Stephen Covey mengenai 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Nah, 3 kebiasaan yang pertama ini dia sampaikan adalah kunci untuk kemenangan individu. Artinya kunci untuk menjadi pribadi yang unggul, Anda harus menguasai 3 kebiasaan yang pertama. Kemudian 3 kebiasaan yang kedua adalah kunci ketika Anda ingin sukses dalam interaksi bersama dengan orang lain. Jadi 3 kebiasaan yang pertama ini kunci sukses individu. Kemudian 3 kebiasaan yang kedua adalah kunci sukses ketika Anda menjadi bagian dari sebuah sistem atau menjadi bagian dari masyarakat. Sedangkan 1 kebiasaan yang terakhir ini adalah kebiasaan yang memperbaharui. Kalau Anda ingin mencapai harmoni, Anda harus mengasah kebiasaan yang ketujuh. Nah, oke, kita bahas satu persatu. 3 kebiasaan yang pertama yang dibilang oleh Stephen Covey adalah kunci sukses pribadi. Yang pertama adalah biasakan untuk menjadi proaktif. Nah, mungkin Sobat Janur sedikit bertanya, apa itu proaktif? Nah, proaktif menurut Stephen Covey lawannya adalah reaktif. Nah, kita tentu sering melihat ya, orang-orang yang sangat reaktif ketika dia menghadapi permasalahan. Jadi begitu terjadi sesuatu dia bereaksi, terjadi sesuatu dia bereaksi. Ini namanya reaktif, mudah sekali bereaksi. Nah, sedangkan proaktif bukan berarti tidak bereaksi, tidak. Tetapi di situ terdapat pembuatan keputusan yang dibangun dengan penuh kesadaran. Jadi kita memilih reaksi seperti apa yang ingin kita berikan, dan pilihan itu ditimbang dengan baik. Kemudian pilihan itu dihandle, dikelola. Jadi silahkan reaktif, tapi reaksinya adalah yang memang terukur. Kita ingin bereaksi seperti apa. Dan Stephen Covey menyarankan agar Anda berupaya memprediksi terlebih dahulu, ini
efek yang sampai ke kita itu seperti apa, dan pilihan-pilihan reaksi yang bisa kita berikan itu apa saja. Lalu di antara sekian pilihan-pilihan reaksi itu, mana reaksi yang terbaik yang harus kita berikan. Nah, ini serupa dengan ilmu manajemen risiko. Jadi ketika Anda ingin membuat sebuah keputusan, maka buatlah beberapa skenario. Dari skenario-skenario tadi, mana pilihan yang terbaik, itulah yang Anda aplikasikan. Sama juga dengan prinsip proaktif. Jadi bukan berarti Anda mendahului, tidak. Tetapi kita sudah menghitung apa yang akan terjadi, sebagaimana paparan dari kejadian terhadap kita, kemudian pilihan-pilihan reaksi yang bisa kita berikan apa, dan pilihlah satu reaksi yang terbaik. Nah, reaksi terbaik itu seperti apa? Yaitu reaksi yang menambah value dari diri kita. Itulah prinsip dari proaktif. Nah, kemudian kebiasaan yang kedua dari Stephen Covey adalah start with the end in mind. Artinya ketika Anda memulai sesuatu, Anda harus melihat endingnya seperti apa. Nah, ini kata Stephen Covey waktu tahun 1989, bahasanya ya seperti itulah. Nah, dalam bahasa kekinian yang dimaksud oleh Stephen Covey adalah ketika Anda memulai sesuatu, maka Anda harus sudah melihat endingnya seperti apa. Nah, dengan kata lain, Anda harus tahu goalnya apa. Goal itu harus Anda tuangkan secara operasional. Dan kalau perlu, setiap orang harus bisa melihat hasil ending dari goal tersebut. Nah, makanya beberapa organisasi mereka membuat market agar visi mereka itu dapat dilihat oleh setiap orang. Ini juga berangkat dari prinsip Stephen Covey, start with the end in mind. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah ketika Anda ingin mulai melakukan sesuatu, maka Anda harus tahu endingnya seperti apa. Nah, beberapa organisasi di akhir tahun seperti ini mereka sudah membuat goal setting. Saya punya pengalaman ketika dulu bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Goal setting itu isinya tahun depan di Desember 2023 Anda ingin apa? Waktu itu saya membayangkan saya ingin punya mobil. Oke, bayangkan mobil Anda, warnanya apa, mereknya apa. Bayangkan Anda duduk di situ memegang setir, pejamkan mata, bayangkan Anda bisa mencium harumnya aroma mobil itu. Sampai pada saat itu membayangkan saja saya udah mabuk. Karena saya nggak tahan dengan aroma bagian dalam mobil. Dan alhamdulillah impian itu terwujud. Meskipun mobilnya tidak sama persis ya, tetapi ketika kita punya goal, maka seluruh energi kita, kalau bahasa dalam dunia organisasi itu, alam semesta akan mengikuti. Nah, jadi nasib baik, keberuntungan itu akan serta-merta terjadi ketika kita sudah menetapkan goal kita dan kita berniat ingin mencapainya. Oleh sebab itu, ingat video saya yang terdahulu, goal kita adalah kembali kepada Allah, menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa dengan selamat. Nah, kemudian kebiasaan yang ketiga dari Stephen Covey adalah proaktif, kemudian start with the end in mind. Nah, kebiasaan yang ketiga dari Stephen Covey adalah mulailah sesuatu itu dengan mendahulukan yang paling utama. Nah, oleh sebab itu Stephen Covey membagi zona waktu. Ya, kita diminta mendahulukan yang utama ya, tapi apa itu yang utama? Nah, Stephen Covey menyebutkan bahwa dalam memutuskan mana yang utama, lihatlah apakah itu mendesak, kemudian lihatlah apakah itu berdampak luas atau berdampak luar biasa terhadap diri kita. Nah, dia menganjurkan lakukanlah sesuatu itu sebelum dia menjadi mendesak. Dia menyarankan sesuatu yang berdampak besar itu dibangun terlebih dahulu sebelum dia menjadi mendesak. Artinya gini, ketika Anda ingin berangkat ke kantor pagi-pagi jam 7, maka kalau Anda menyetrika baju di jam 6:45, maka itu adalah pekerjaan yang penting dan sangat mendesak. Nah, oleh sebab itu Anda harus menggeser aktivitas itu menjadi penting tapi tidak mendesak. Kapan menyetrika baju penting tapi tidak mendesak? Yaitu adalah 1 hari sebelumnya. Nah, ini penting, menyetrika baju itu penting dan tidak mendesak 1 hari sebelumnya. Artinya dahulukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa Anda cicil, jangan mengerjakannya secara terburu-buru. Nah, oleh sebab itu membangun kebiasaan juga sesuatu yang penting dan tidak mendesak.
Sebelum kebiasaan mulai mengendalikan Anda, maka Andalah yang mengendalikan kebiasaan itu terlebih dahulu. Nah, itulah 3 kunci sukses untuk menjadi pribadi yang luar biasa dari Stephen Covey. Yang pertama adalah menjadi proaktif, kemudian yang kedua adalah start with the end in mind, kemudian yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Oke, Sobat Janur, sementara itu dulu yang kita diskusikan, 3 kebiasaan yang kalau Anda lakukan maka Anda akan menjadi pribadi yang unggul. Gak usah banyak-banyak, 3 dulu ya. Pertemuan berikutnya baru kita bahas. Oke, salam hangat dari kami, Janur Harati Husada, Harati Leo.